Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Ciko Asa. Nah, pada saat ini saya akan menyampaikan materi yaitu berkenaan dengan tahapan-tahapan dalam pendidikan agama Yahudi. Nah, kita masuk di dalam tahapan yang pertama di dalam pendidikan agama Yahudi yaitu Mikra. Nah, Mikra ini untuk anak-anak yang berumur 5-10 tahun. Nah, di tahapan pendidikan ini mereka belajar tentang membaca Taurat. Nah, biasanya kegiatan belajar mengajar ini dilaksanakan di rumah ibadat yang sering disebut dengan Bet HaSeper atau rumah buku. Nah, tahapan ini semacam pendidikan sekolah dasar atau pendidikan SD. Nah, kalau kita melihat di dalam pandangan Rabbi Simson bin Syatak, nah, pada tahun 75 sebelum Masehi menyatakan bahwa Rabbi Simson bin Syatak mulai mendirikan sebuah sekolah atau rumah ibadat semacam sekolah dasar yang disebut dengan Bet HaSeper, artinya rumah buku di Yerusalem. Nah, di dalam sekolah ini anak-anak laki-laki masuk sekolah dasar ini apabila mereka menginjak usia 5 atau 6 tahun. Nah, di sana mereka akan mulai belajar berkaitan dengan bahasa Ibrani. Mereka belajar tentang Taurat, nubuat-nubuat, dan tulisan-tulisan lainnya. Misalnya, mereka belajar tentang Mazmur. Nah, selain itu mereka juga belajar membaca, kemudian mereka diberi gulungan-gulungan perkamen kecil yang berisi bagian-bagian tertentu dari kitab Taurat. Nah, bagian-bagian dari kitab Taurat itu yang mereka baca, mereka hafalkan, dan yang mereka dalami antara lain yang mereka dalami yaitu berkaitan dengan Shema. Di dalam, misalnya kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 9, Ulangan pasal 11 ayat 13 sampai dengan 21, Bilangan pasal 15 ayat 37 sampai dengan 41. Nah, itu berkaitan dengan Shema. Selain itu juga mereka belajar tentang Halel. Nah, ini misalnya di dalam Mazmur pasal 113 sampai dengan 118. Selain itu mereka juga belajar tentang kisah penciptaan, misalnya di dalam Kejadian pasal 1 sampai dengan pasal 5, dan juga mereka mempelajari tentang hukum upacara, misalnya di dalam Imamat pasal 1 sampai dengan pasalnya yang ke-8, dan mereka juga belajar tentang hukum Taurat. Nah, selain itu di Bet HaSeper anak-anak Yahudi belajar selama kurang lebih 5 sampai 6 tahun. Jadi mereka mulai belajar dari usia 5 tahun sampai dengan 10 tahun. Sehingga apa? Sehingga pada saat mereka berumur 10 tahun, mereka diharapkan sudah mampu untuk membaca seluruh perjanjian lama dengan menggunakan bahasa Ibrani. Nah, ini berkaitan dengan pendidikan, tahapan pendidikan di dalam tahapan yang pertama di dalam pendidikan agama Yahudi, yaitu berkaitan dengan Mikra. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahapan yang kedua, yaitu Mishnah.
Nah, Misna ini tahapan pendidikan ini untuk anak-anak yang berusia 10 sampai 12 tahun. Nah, untuk sistem pendidikan ini juga dilaksanakan di Beth Haseper. Pendidikan ini semacam pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, di sekolah Beth Haseper atau Beth Misna, anak-anak Yahudi, misalnya seperti Tuhan kita Yesus Kristus, terus dididik dengan begitu ketat untuk apa? Untuk belajar tentang bahasa Ibrani, menghafal Shema, menghafal Halel, menghafal kisah penciptaan, menghafal hukum-hukum upacara, menghafal hukum Taurat, menghafal sejarah nenek moyang Israel dalam pemeliharaan Allah terhadap nenek moyang Israel. Nah, selanjutnya siswa di dalam pendidikan Misna, mereka juga diberikan kemampuan untuk belajar secara Misna, yaitu suatu penafsiran tentang isi Taurat. Karena bagi orang Yahudi yang saleh dianggap pernyataan atau penafsiran ini tidak kalah penting dengan Taurat secara tertulis. Nah, selain Misna, Talmud, dan Haggadah, anak-anak Yahudi juga mempelajari tentang ilmu hitung, ilmu bintang, ilmu bumi, ilmu hayat, ini sebagai mata pelajaran pelengkap, terutama diperlukan untuk menyoroti penafsiran yang timbul. Nah, misalnya kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-46, dikatakan ia sedang duduk di tengah-tengah ahli ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Nah, ini adalah salah satu contoh khas dari pendidikan yang diberikan di Misna, di mana ketika Yesus bersoal jawab dengan alim-alim ulama. Nah, ini bagian yang kedua di dalam tahapan pendidikan agama Yahudi. Nah, tahapan yang ketiga yaitu Talmud. Nah, Talmud ini untuk anak-anak yang berusia 12 sampai dengan 19 tahun. Kalau kita melihat pada abad pertengahan berubah menjadi 13 tahun. Nah, ini juga dilaksanakan di Beth Haseper. Nah, ini semacam pendidikan tingkatan SMU atau tingkatan SMA. Nah, di sekolah Beth Talmud, para anak-anak Yahudi seperti Yesus, mereka mulai memperdalam pengetahuannya tentang alam semesta, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, lautan dan daratan, dan tentang manusia. Sehingga kalau kita melihat di dalam pengajaran Yesus, misalnya ketika Yesus berkhotbah di bukit atau pengajaran Yesus di bukit, kita melihat bahwa Yesus memiliki wawasan yang luas, pengetahuan yang luas, sehingga Yesus menggunakan segala pengetahuannya dengan menggunakan pengajaran dan ilustrasi-ilustrasi yang begitu menarik di dalam pengajaran Yesus, sehingga kita melihat Yesus tampil sebagai seorang remaja yang sangat pintar, sangat cerdas, sangat pandai, dan juga sangat religius. Selain itu, Yesus juga sebagai anak Yahudi yang sungguh-sungguh mengerti, menghayati, dan menjalankan agama Yahudi yang dipelajarinya. Sehingga apa? Sehingga Tuhan Yesus itu sangat dikasihi oleh Allah dan manusia. Misalnya kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 2
ayatnya yang ke-52. Nah, kemudian sebagai orang yang beranjak dewasa oleh tuntunan orang tuanya, ini di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus dan kebiasaannya, yaitu Tuhan Yesus sering masuk ke rumah ibadat Yahudi sebagai pusat pembelajaran dan ibadah Yahudi untuk beribadah dan mengajar, seperti misalnya yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus misalnya di Galilea di dalam Injil Matius pasal yang ke-4 ayat 23a. Selain itu di Kapernaum Lukas pasal 4 ayat 31 dan di Nazaret Lukas pasal 4 ayat 16. Selain itu seperti dikisahkan suatu hari Sabat di Nazaret, Yesus masuk di rumah ibadat dan diberikanlah kepadanya gulungan kitab Yesaya yang kedua, dan ia menemukan tempat di mana ada tertulis sebagian dari Yesaya pasal 61. Kemudian sebagai lazimnya ia menafsirkannya, ia mengetahui gaya berpikir kaum Farisi dan Saduki, sebab ia juga diajar demikian dahulu. Nah, ini misalnya di dalam Matius pasal 22 sampai dengan 23. Jadi pada usia tersebut orang tua Yahudi tidak lagi bertanggung jawab atas dirinya. Artinya bahwa anak-anak yang berusia 12 atau 13 tahun itu dididik untuk bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, termaksud apakah menaati hukum Taurat atau tidak. Sehingga apa? Sehingga pada hari Sabat yang jatuhnya paling dekat dengan ulang tahun anak-anak Yahudi yang berusia ke-12 atau ke-13 tahun, anak-anak tersebut dibawa ke rumah ibadat atau di sinagog. Nah, di rumah ibadat atau di sinagog, anak-anak tersebut akan dipanggil untuk tampil ke mimbar dan membaca atau menjelaskan salah satu dari pelajaran-pelajaran kitab Taurat, yang kemudian diberi beberapa pertanyaan untuk diuji pengetahuannya, dan setelah anak-anak tersebut menjawab secara memuaskan, anak-anak tersebut dianggap bukan lagi kanak-kanak lagi, melainkan telah menjadi dewasa. Jadi kebiasaan ini nampak dan terlihat dalam kehidupan Tuhan Yesus. Misalnya kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 2 42 ayat 42 sampai dengan 48. Nah, selain itu dalam tradisi Yahudi, usia 12 atau 13 tahun seperti Yesus itu usia yang begitu penting. Mengapa? Karena seorang anak laki-laki Yahudi harus melakukan upacara yang disebut bar mitzvah atau anak hukum. Nah, menurut legenda Yahudi, pada usia 12 tahun itu merupakan usia yang penting dan bersejarah. Mengapa? Karena pada usia 12 tahun, kalau kita melihat dari aspek historis atau aspek sejarah, pada usia 12 tahun Nabi Musa meninggalkan rumah putri Firaun. Pada usia 12 tahun Samuel menerima suara yang berisi visi ilahi. Pada usia 12 tahun Salomo mulai menerima hikmat Allah. Pada usia 12 tahun Raja Yosia menerima visi reformasi agung di Yerusalem. Sehingga usia 12 tahun itu penting dan bersejarah menurut legenda Yahudi. Nah, selain itu dalam rangkaian ritus Yahudi, Yesus harus melakukan aliyah atau naik ke panggung di sinagog atau bema dan menghadap mimbar untuk menerima hukum Taurat. Nah, upacara ini dilakukan pada hari Sabat
Oleh karena itu disebut juga tefilin Sabat. Disebut juga tefilin Sabat. Nah, selain itu menurut literatur Yahudi abad pertengahan Sefer Kilkulim, semua anak Yahudi sejak usia 12 tahun mulai menerima ruah atau roh hikmat. Nah, di sekolah Talmud, Yesus yang berusia 12 tahun atau 13 tahun terbentuk belajar hidup mandiri dan bertanggung jawab untuk orang lain dan kepada Tuhan. Nah, bila mempelajari kisah keterpisahan Yesus dari orang tuanya di Yerusalem, misalnya kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 2, sebenarnya merupakan fase awal dari kehidupan Yesus untuk yang pertama, hidup mandiri lepas dari tanggung jawab Yusuf dan Maria, menanggung beban hidup diri sendiri, menanggung hidup orang lain. Nah, ini sistem tahapan pendidikan yang ketiga di dalam tahapan pendidikan agama Yahudi. Nah, tahapan yang keempat yaitu midras. Selanjutnya mereka yang mau melanjutkan sekolah tinggi agama Yahudi atau semacam STT, sekolah tinggi teologi, mereka boleh memasuki pendidikan rabi atau sekolah keimaman atau sekolah pengajar Taurat yang bernama midras, di Bet Midras atau di rumah belajar. Nah, usia minimal untuk pendidikan ini adalah 20 tahun dan sudah harus menamatkan pendidikannya pada tingkat-tingkat sebelumnya, yaitu tingkatan Mikra, Misna, dan Talmud. Nah, jadi ini semacam kuliah. Lamanya pendidikan ini adalah 10 tahun, yaitu yang meliputi pendidikan untuk jabatan imam pendamping, imam muda, hingga imam kepala. Sehingga apa? Sehingga orang yang baru bisa tamat dari pendidikan ini, mereka baru bisa mengajar pada umur 30 tahun atau pada usianya yang ke-30 tahun baru mereka bisa tampil sebagai seorang pengajar. Nah, setelah mengikuti pendidikan sebagai anak hukum Taurat atau Bet Talmud, umumnya anak-anak orang Yahudi ingin menjadi rabi. Mereka dapat masuk ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi lagi, yaitu sekolah rabi, sebelum menjadi rabi. Karena bagi orang Yahudi untuk menjadi rabi atau semacam guru besar di perguruan tinggi harus belajar lagi dan menerima pendidikan yang lebih tinggi di sekolah rabi atau keimaman. Walaupun tidak ada data-data dari keempat Injil mengenai Yesus, apakah Yesus masuk di sekolah rabi, tetapi dari kepintaran, kemampuan Yesus, kecerdasan Yesus menunjukkan bahwa Yesus lulus atau setara dengan guru-guru yang telah lulus dari sekolah rabi. Misalnya kalau kita melihat di dalam pendapat Robert Polke mengatakan bahwa ia disapa sebagai seorang rabi oleh karena ia pernah dididik dari sekolah rabi yang mempersiapkan dirinya menjadi rabi. Jadi menurut Robert Polke, Yesus pernah mengikuti pendidikan di sekolah rabi sehingga dia disapa sebagai seorang rabi. Jadi dapat dipastikan bahwa Yesus menyelesaikan pendidikan dan pelajaran tentang kitab suci di sekolah rabi. Nah, di sana ia belajar memperdalam bagaimana menjadi pengajar yang baik dan menguasai ilmu-ilmu agama Yahudi. Jadi ini yang dapat kita pelajari dari tahapan pendidikan di dalam agama Yahudi, yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama Mikra,
Mishnah, Talmud, dan Midrash. Kiranya materi ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita tentang tahapan-tahapan pendidikan di dalam agama Yahudi. Sekian dan terima kasih.